Halo semuanya. Jadi kita mau ngapain sih teman-teman hari ini? Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang masa pergerakan nasional Indonesia sampai tahun 1942. Nah, perkenalan dulu nih sebelumnya dengan aku, Diana Kalista Anwar dengan NPM 250660495. Dengan saya, Sofia Andrani Raja Kusuma Prodi dengan NPM 250655355. Dan dengan aku, Rezi Givari Andera dengan NPM 25066058885. Keterlibatan Belanda dalam beberapa perang pada awal abad ke-19 telah menguras habis kas negara Belanda. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, Johannes van den Bosch, diperintahkan untuk mengisi kas negara tersebut dengan cepat. Van den Bosch pun mengimplementasikan salah satu kebijakan yang paling sadis yang pernah diperlakukan oleh Belanda kepada Indonesia, yaitu sistem tanam paksa. Tanam paksa membawa banyak musibah kepada masyarakat, seperti kelaparan, kemiskinan, dan akhirnya diberhentikan dengan dikeluarkannya UU Agraria tahun 1870. Namun, kondisi masyarakat di Hindia Belanda kerap berprihatin di bawah ekonomi liberal yang menggantikan tanam paksa. Keprihatinan ini berhasil menarik simpati orang-orang Belanda yang bekerja di Hindia Belanda dan membawa sentimen ini ke negara asalnya. Seperti Edward Douwes Dekker, seorang pegawai Hindia Belanda yang menulis buku Max Havelaar di bawah nama Multatuli. Salah satu tokoh terkenal dari kalangan etis ini adalah Konrad Theodor van Deventer, seorang jurnalis yang menulis artikel berjudul Hutang Kehormatan di sebuah jurnal Belanda pada tahun 1899. Van Deventer beropini bahwa Belanda memiliki sebuah hutang kehormatan terhadap rakyat Indonesia, dan baiknya hutang tersebut dibayar dengan menyejahterakan rakyat Indonesia. Ratu Belanda Wilhelmina pun tidak bisa mengabaikan suara rakyatnya, dan pada tahun 1901, politik etis diresmikan. Ketentuan politik etis yang kerap disebut Gas van Deventer berisi 3 poin, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Dari ketiga program tersebut, hanya satu yaitu edukasi yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, karena politik etis pun diselewengkan. Namun, ada satu dampak yang tidak diantisipasi oleh pihak Belanda. Program edukasi politik etis melahirkan kaum elit Indonesia yang terpelajar. Golongan terpelajar ini sadar akan ketidakadilan sistem kolonial dan kebutuhan untuk merdeka, yang mendorong mereka untuk memulai masa pergerakan nasional. Selama berabad-abad, berbagai daerah di Nusantara melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa, dimulai dari Perang Aceh, Perang Diponegoro, hingga perlawanan di Bali serta Maluku. Namun karena sifatnya masih kedaerahan dan tidak terkoordinasi, perjuangan itu mudah dipatahkan oleh kolonial. Perubahan besar baru terjadi pada tahun 1908, yang menjadi tonggak lahirnya pergerakan nasional. Sejak saat itu, perjuangan tidak lagi hanya mengandalkan senjata, tapi beralih pada 3 hal, yaitu pendidikan, organisasi modern, dan kesadaran akan persatuan bangsa. Kaum terpelajar juga muncul sebagai motor penggerak. Perbedaan sebelum dan sesudah tahun 1908 sangat jelas. Perjuangan yang dahulu lokal menjadi nasional. Yang dulu spontan dan fisik berubah menjadi perjuangan yang terencana melalui media, pendidikan, dan lobi politik. Dan dari kepemimpinan karismatik bergeser menuju organisasi yang memiliki kaderisasi. Munculnya pergerakan nasional dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama secara internal, rakyat menderita akibat penjajahan. Lahir kaum terpelajar membawa cara pandang baru, dan kejayaan masa lalu seperti Sriwijaya Majapahit membangkitkan semangat bangsa. Secara eksternal, pergerakan nasional di negara lain, kemenangan Jepang atas Rusia, serta masuk ke paham nasionalisme dan demokrasi, ikut mendorong lahirnya gerakan modern. Pergerakan nasional sendiri berkembang melalui beberapa fase. Fase awal, 1908 hingga 1920, ditandai organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang berfokus pada pendidikan dan ekonomi secara kooperatif. Pada 1920-an muncul fase radikal, ketika Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan PKI mulai menuntut kemerdekaan secara terbuka dan menolak kerjasama dengan Belanda. Setelah pemberontakan dipatahkan, tahun 1930-an menjadi fase bertahan. Dengan strategi campuran, ada yang kooperatif seperti Parindra, dan ada yang tetap non-kooperatif seperti Partindo. Di tengah perkembangan itu, lahirlah salah satu momen terpenting, Sumpah Pemuda tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda memperkuat identitas nasional dan menjadi energi besar yang mempercepat langkah menuju kemerdekaan. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya lahir dari kekuatan senjata, tapi juga dari ide, persatuan, organisasi, dan kesadaran sebagai satu bangsa. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini berfokus pada kebijakan-kebijakan Hindia Belanda pada masa abad ke-20. Sebelum itu, sudah ada foto yang aku cantumkan di latar belakang, yaitu beliau ini adalah seorang menteri koloni pada saat itu yang bernama A.W.F. Edinburgh. Ia adalah orang yang bertugas untuk mengajukan desentralisasi atau Undang-Undang Desentralisasi 1903.
Apa sih latar belakang munculnya kebijakan-kebijakan tersebut? Memasuki awal abad ke-20, kekuasaan kolonial di Hindia Belanda oleh negara induk semakin mapan dengan wilayah kekuasaan yang mencakup hampir seluruh daerah di Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya pembukaan terusan Suez bagi jalur laut dan juga perkembangan teknologi kapal uap yang teridentifikasi memperlancar hubungan antar benua. Kemudian sangat berdampak bagi kapal-kapal dari Belanda yang membutuhkan waktu jauh lebih singkat sekitar 2-3 minggu saja untuk sampai di negara jajahan yaitu Hindia Belanda. Di kebijakan anggaran sendiri dilandasi oleh undang-undang desentralisasi yang tadi udah sempat di-mention nih. Jadi, undang-undang desentralisasi ini mendasari tentang otonomi daerah dengan adanya pemisahan antara kas negara induk yaitu Belanda dan juga negara jajahan yaitu Hindia Belanda. Kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah pada akhirnya membebankan para pribumi yaitu dengan harus membayar lebih banyak pajak seperti pajak paten, pajak pendapatan dan juga pajak perusahaan. Pada tahun 1911, kebutuhan ekspor beras ke Cina dan Jepang meningkat dikarenakan sedang mengalami gagal panen. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan keadaan ini dengan menaikkan harga ekspor kedua negara tersebut. Namun, hal ini justru menimbulkan krisis pasokan beras dalam negeri, terutama di Pulau Jawa. Maka dibentuknya lah Departemen Pertanian, Perdagangan, Industri, kemudian ada Dinas Pusat Penyaluran Beras yang terkhusus ke daerah-daerah Pulau Jawa, dan juga Dinas Penyuluhan Pertanian, yang bertujuan untuk mengubah sistem pertanian tradisional pribumi agar menyerupai sistem pertanian barat yang lebih efisien dan produktif. Penerapan kebijakan perkebunan bermula setelah berakhirnya sistem tanam paksa pada pertengahan abad ke-19. Pasca tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda membuka peluang bagi modal swasta untuk berinvestasi di sektor perkebunan yang terfokus pada tebu, kopi, tembakau, karet, dan kina dengan memperlakukannya domain verklaring dan kuli ordonanti. Kebijakan industri di Hindia Belanda mulai berkembang ketika Perang Dunia I memutus jalur perdagangan antara Belanda dan wilayah koloninya. Salah satunya adalah pembentukan Panitia Pembangunan Industri 1915 yang dilatar belakangi oleh pejabat kolonial pada saat itu yang bernama Henry van Col yang melakukan kunjungan ke Jepang untuk mempelajari model industrinya, kemudian berencana untuk menerapkan pembangunan industri modern di Hindia Belanda.